judul dari kelompoknya Kak Cisa itu tentang penerapan intelijen organik Gak ah. Saat ini gimana untuk antisipasinya atau untuk melakukan testingnya? Ditotol mas, ditotol gimana pak? Iya mungkin daerah sana ya. Iya, daerah terbatas saya teknologinya. ini kan, nah Iya. itu. Hai Sobat Intelijen. Kembali lagi pada Nongkit episode 2. Nah, di episode kali ini kami akan membawa Anda dalam perjalanan yang menarik dan penuh wawasan. Dari percakapan mendalam hingga cerita inspiratif. Podcast ini dirancang untuk memenuhi dahaga pengetahuan dan hiburan para intelijen. Saya Adina Mariasti dan rekan saya Adina Fadilah. yang akan memandu acara podcast pada kali ini. Nah, kita juga sudah kedatangan narasumber nih yang keren-keren. Nah, mereka itu perwakilan tim InnoVillage yang udah lolos pendanaan nih teman-teman. Nah, kita kenalan yuk sama narasumber-narasumber kita. Oke, kakak-kakaknya boleh nih kenalan dulu, mulai dari nama, terus tingkat berapa, sama Dari kelompok apa. Mungkin mulai dari Kak Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Muhammad. Saya dari angkatan 21. Nah, di sini saya perwakilan dari tim Siwit dari InnoVillage. Oke, untuk Kak Steven. Perkenalkan, nama saya Steven Andre, saya dari angkatan 22 dan saya perwakilan dari tim Innovate IT. Oke, untuk Kak Cisa. Oke, perkenalkan namaku Cisa Valentino, bisa dipanggil Cisa, dari angkatan 22 dan perwakilan dari tim King Salman Corp. Oke, sekarang kita bersama 3 kakak-kakak keren nih, Kak Cisa, Kak Steven, dan Kak Ibrahim. Nah, aku mau nanya nih ke Kak Ibrahim lebih dulu. Arti dari InnoVillage itu sendiri apa sih? Mungkin teman-teman intelijen nih belum tahu. Jadi boleh nggak dijelaskan ke teman-teman intelijen? Oke, sebenarnya InnoVillage ini merupakan lomba yang cukup menarik ya. Karena dalam artian gini, kita ini bukan untuk mencari ide, sekedar ide, tapi gimana kita mencari ide untuk membantu atau mengembangkan sebuah desa. Nah, di sini kan namanya juga InnoVillage, pengembangan dari sebuah desa. Nah, studi kasus yang didapat dari InnoVillage ini, kita benar-benar real, kita tahu, kita harus survei kondisi desa itu seperti apa, permasalahan desa itu seperti apa, dan kita juga harus menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Nah, itu enak apa pengertian dari InnoVillage sendiri, seperti itu. Oke, kita sudah tahu nih InnoVillage itu apa ya kan. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke masing-masing kakak-kakaknya, alasan apa sih yang bikin kakak-kakak ini mau ikut InnoVillage? Mulai dari Kak Steven mungkin. Pertamanya aku nggak tertarik untuk ikut lomba apa-apa sama sekali di kuliah ini. Terus Oke. pertamanya itu disuruh sama Pak Seno gitu. Terus kemudian akhirnya aku kayak oh ya udah apa salahnya sih ikut lomba gitu kan. Ya. Terus setelah ikut lomba akhirnya aku kayak ternyata dari ikut lomba itu kita bisa punya banyak wawasan gitu loh. Belajar hal yang belum kita pelajari sebelumnya. Kayak IoT kan aku belum dapat kan IoT. Iya. Karena ikut lomba ini jadi belajar IoT gitu. Oke. Untuk Kak Cisa? Oke, mungkin aku sangat setuju ya dari penjelasan Kak Ibrahim tadi tentang pengertian InnoVillage, di mana kita membuat sebuah ide untuk direalisasikan untuk pengembangan sebuah desa. Kemudian juga dari Steven tadi alasan ikut InnoVillage-nya mungkin sama kayak aku ya, di mana kegiatan seperti ini itu mendorong kita untuk belajar hal-hal baru, IoT, kemudian mungkin juga karena InnoVillage ini kan sangat berpegang pada mitra ya. Jadi gimana kita menyalurkan ide kita bagaimana saling menjaga komunikasi, kemudian mencari apa sih permasalahan yang dibutuhin sama mitra kita. Kan kalau di sini kan mitranya desa kan. Jadi lingkupnya cukup besar. Terus kita harus bisa berupaya dari permasalahan yang kita temui tadi untuk dicari penyelesaiannya kayak gitu. Dan itu menjadi sebuah semangat gitu buat melakukan sebuah istilahnya mungkin pengabdian masyarakat ya. Jadi kita membantu sesama melalui ini. Dan ini kan juga dapat pendanaan ya. Jadi kayak kita bisa merealisasikan ide kita tanpa kita perlu mengeluarkan apapun gitu. Kita didanai, tujuan kita untuk membantu masyarakat juga terpenuhi kayak gitu. Oke, untuk Kak Ibrahim ada alasan? Kenapa alasan ikut InnoVillage ya? Iya. Sebenarnya
jujur dari tim kami itu baru dibentuk H-5 sebelum penutupan pendaftaran. Nah itu kita belum nemu ide, belum tahu mau apa. Kemudian kira-kira yang kita lihat itu adalah ini Innovillage lomba yang dapat uang. Nah kita fokusnya di situ dulu. Karena apa? Untuk mengimplementasikan sebuah ide ini kan butuh biaya. uang dan Iya. butuh biaya. Sedangkan kita kalau pengen ide yang wow, otomatis dananya cukup besar. Sedangkan Innovillage ini mendukung kita untuk riset yang besar-besaran, dalam artian anggaran dari Innovillage sendiri cukup besar untuk itu. Nah itu kenapa kita ikut Innovillage. Oke, aku mau nanya nih ke Kak Steven. Boleh nggak Kak spill cara daftar kemarin yang buat ikut Innovillage ini? Apa aja sih persyaratannya? Kan kemarin pembukaan pendaftaran ini sendiri juga aku sejujurnya kurang tahu nih. Mungkin Kak Steven boleh spill ke Intellizen. Ya sebenarnya syaratnya nggak ada yang harus gimana-gimana gitu sih. Cuma yang penting kita harus punya mitranya. Mitranya itu harus real. Kita harus punya dosen pembimbing. Gitu aja sih. Sama paling kita disuruh minta surat-surat gitu. Dokumen-dokumen Iya. ya. Soalnya kemarin ada yang lucu nih, ketika batas pendaftaran permintaan surat apa ya kemarin ya? Surat Ke kemahasiswaan ya? kalau nggak salah. Itu originalitas. 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 Nggak ngumpulin. Aku nggak ngumpulin gitu. Terus surat pengantar juga. Ya pengantar Kemarin kampus telat banyak kan? yang nggak ada. Iya. Kita bahkan nggak tahu kalau ada ngumpulin Makanya surat. itu. Iya. Tapi akhirnya dari struggle itu tetap berhasil Iya, kekumpul. Gitu. Oke, aku mau nanya lagi nih ke masing-masing perwakilan tim. Judul yang diambil waktu Innovillage apa? Mungkin dari Kak Ivan dulu. Oke, kalau judul dari tim kami, nama timnya juga sudah mencantumkan atau mewakilkan Siwit sendiri itu penerapan atau pengimplementasian metode untuk mengantisipasi gulma atau hama dan juga menetralisir PHR dengan ekstra ketapang. Nah itu ide kami dari tim Siwit seperti itu. Untuk Kak Cisma? Kalau dari timku itu kita mau bikin yang namanya alat INORWAT. INORWAT ini sendiri itu singkatan dari Intelligent Organic Waste Transformation, di mana ketika tadi kan juga aku udah singgung kan kalau ini sangat berpegang pada mitra. Nah, kita datang ke mitra kita di bank sampah, gerakan kendali sampah yang ada di Ketintang. Terus mereka sudah punya buat bank sampahnya yang anorganik, jadi botol-botol bekas, kemudian sampah-sampah, kardus dan lainnya itu mereka sudah kelola dengan baik. Masalahnya di sana adalah untuk sampah yang organiknya mereka belum bisa buat mengelola dengan baik. Mereka udah punya green bag buat ngumpulin sampah-sampah yang ada di daerahnya, cuma mereka belum bisa melakukan operasi mau diapain sampahnya. Karena kalau dibuang langsung ke TPS takutnya nanti mengganggu, terus menyebabkan hal yang kurang baik, misalnya penyebaran penyakit atau bau yang kurang sedap kayak gitu. Nah, ini adalah inovasi untuk bagaimana sampah organik ini nanti bisa dikelola untuk menjadi pupuk kompos yang bisa berguna untuk pertanian dan juga menghasilkan nilai jual kayak gitu. Oke, untuk Kak Steven? Kalau aku judulku itu penerapan IoT bebas hama, memanfaatkan gelombang ultrasonik gitu. Namanya Farm Sentinel. Jadi waktu itu di desanya Mitra itu kan mereka petani, mayoritas petani, dan petani itu masalahnya di hama tikus sama hama burung. Jadi padi itu kalau udah mau dipanen biasanya gagalnya kena burung gitu. Jadinya yaitu nama alat kami itu Farm Sentinel gitu, buat melindungi petani itu dari hama-hama. Keren-keren banget ya Kak judulnya. Keren banget. Mungkin bisa jadi inspirasi nih buat Intellizen yang mau ikut Innovillage selanjutnya. Nah, tadi aku denger nih judul dari kelompoknya Kak Cisa itu tentang penerapan intelijen organic waste transformation. Gak ah. Relax saya, relax Steven, relax Steven. Aku lagi tahu dulu aja. Dari tadi ketawa. Aku nggak tahu. Pokok kan yang ngomong ketawa. Semuanya loh. Yang aku dengar tadi nih judulnya dari kelompok Kak Cisa itu tentang penerapan intelijen organic waste transformation ya atau INORWAT.
pada Bank Sampah Gerakan Kendali Sampah untuk mencegah sampah organik berbasis IoT. Nah, bisa dijelasin dong Kak, ini itu apa sih, terus cara kerjanya gimana? Baik, oke, benar banget tadi kata Kak Adin ya. Jadi seperti yang udah aku jelasin sebelumnya tadi, kalau Innerwatt ini fokusnya buat mengatasi atau mengolah lah katakanlah sampah organik ini supaya bisa bermanfaat. Udah aku sebutin juga tadi kalau sampah organik ini nantinya dibuang langsung ke TPS, nanti bakal jadi permasalahan-permasalahan lain. Nah, untuk cara kerja si Innerwatt ini gimana? Jadi kalau teman-teman mungkin juga sempat ngelihat proses dari pembuatan pupuk organik itu yang paling umum itu dibuat bedengan. Bedengan itu kayak sampahnya ditaruh di sebuah lahan yang besar, kemudian nanti dikasih sampah kering ya, ada sampah kering, sampah basah. Tapi sampah kering di sini tuh berupa daun-daunan. Sampah basah ini dari sampah rumah tangga. Jadi mereka bikin sebuah tumpukan sampah yang berlapis-lapis, yang itu isinya sampah-sampah organik tadi, yang kering maupun basah. Nanti dibiarkan di sana, dibiarkan supaya nanti membusuk dan akhirnya nanti menjadi pupuk organik. Nah, sayangnya dengan metode yang konvensional ini itu memerlukan waktu yang cukup lama, bisa jadi sebulan. Dan juga dia memerlukan lahan yang cukup besar. Nah, inovasi dari Innerwatt ini, kita bakal membuat sebuah alat untuk mengaduk sampah itu. Jadi ketika melakukan pengomposan konvensional ini di bedengan, itu tetap harus dibolak-balik sampahnya. Karena si sampah ini kalau dibiarkan terus-menerus itu suhunya tinggi. Jadi kalau mungkin teman-teman juga sempat melakukan sendiri ya. Jadi kalau teman-teman lihat tumpukan sampah dibuka itu pasti suhunya tinggi. Nah, itu dibolak-balik supaya nanti bisa menjaga suhunya sekaligus mematangkan secara sempurna. Karena bawahnya kan tetap basah ya kalau dibiarin seperti itu. Nah, si Innerwatt ini bakal bisa mengaduk sampahnya itu setiap hari satu kali selama 15 menit. Jadi ketika sampahnya udah didiamin sehari, dia bakal diaduk, didiamin sehari, diaduk. Kemudian ada sensor-sensor di dalamnya. Karena ini kan alat intelijen ya, alat cerdas. Jadi di sana kita juga sudah pasang beberapa sensor dan juga aktuator, atau dalam penerapannya IoT, di mana sensor-sensor ini bisa memantau kondisi sampahnya ini bagaimana. Kemudian aktuatornya juga bisa melakukan kegiatan dari hasil pemantauan itu tadi. Semisal suhunya udah terlalu tinggi nih, perlu diapain. Di sana juga ada selangnya. Jadi selang ini bakal menyemprotkan air apabila ada kondisi yang memerlukan air untuk bisa disebarkan di sampah tersebut. Nah, dengan penggunaan Innerwatt ini, dia bakal memangkas buat pengomposan ini dari yang sebelumnya hampir sebulan bisa sampai 5 sampai 6 hari. Jadi katakanlah 5 kali lebih cepat lah. Kemudian alat Innerwatt ini juga tidak menggunakan bahan bakar yang seperti diesel atau yang lain, tapi menggunakan listrik. Dan listriknya ini pun cukup ringan. Kita kemarin nyoba di sekitar hampir 2000 lah per hari. 2000 atau 1500 gitu. Oh salah, 3000 itu sekali jadi kompos. Jadi berapa ratus gitu ya per hari. Sekitar itulah. Dan penggunaan listrik yang terbatas ini memungkinkan juga buat penggunaannya tidak membebankan gitu loh buat digunain. Apalagi ini juga sudah melakukan kontrol lewat HP. Jadi mitra kami nanti kalau menggunakan bisa langsung mengaksesnya lewat HP. Pemantauannya juga nanti bisa dilihat lewat HP. Jadi itu mungkin menjadi solusi yang paling efektif bagi kami saat itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tentang sampah organik ini, seperti itu. Wah, keren banget ya teman-teman Kelizen tentang judul yang dibawakan oleh Kak Cisa. Nah, sekarang untuk Kak Steven, mungkin bisa jelasin apa sih yang dibikin, alat apa yang dibikin, terus kegunaannya apa, terus apakah di masyarakat itu sangat bermanfaat gitu. Ya, tadi kan yang aku bilang sama kayak Cisa bilang juga, Innovillage ini harus ada mitranya dulu, terus kita nyari masalah yang dialami mitra ini kan. Terus kita harus nyelesain masalah dari mitra ini. Nah, masalahnya mitra ini kan tadi burung sama tikus kan di sawah. Nah, jadi kita tuh membuatnya kayak tiang, terus kita tuh pasangi speaker ke 4 arah buat melindungi padi-padinya ini dari tikus dan sawah. Dari tikus dan burung. Habis itu
karena di tengah sawah kan sulit tuh energinya, jadi kita pakai solar panel. Solar panelnya masukin lewat aki, terus akinya yang mengasih power ke speakernya ini, gitu. Oke. Nah, kenapa kita nggak buat aplikasi kayak Cisa? Karena mitranya kami ini udah sepuh lah Ya, istilahnya, udah udah lanjut tua, umur ya, jadi nggak Iya. bisa ngaplikasi. Iya, iya. Iya. Memang kan Innovillage, tapi kan kalau inovasi kita itu jadi menyusahkan, buat apa gitu? Iya, benar-benar. Gitu sih. Oke. Mungkin Kak Ibrahim bisa jelasin alatnya apa? Oke, mungkin aku jelasin dari latar belakang dulu. Iya. Kenapa tim Siwit ini membuat inovasi Iya. penerapan PHI, pengimplementasian daun ketapang untuk mengantisipasi PHI ya. Nah, sebenarnya kasus pertama itu di lapangan itu kendala kami kemarin ketika hujan. Dalam artian seperti ini. Air laut itu kan memiliki suhu pH yang tidak stabil ya. Kalau kena air hujan terus tiba-tiba kering, terus tiba-tiba hujan, itu akan mengalami fluktuatif yang cukup signifikan. Nah, itu tidak cocok kepada rumput laut yang ditanam. Karena rumput laut yang ditanam itu memerlukan pH yang stabil. Nah, kemarin mitra kami itu mengalami kerugian yang cukup besar. Yang panennya itu dalam beberapa bulan itu bisa turun hingga 80%. Contohnya, sekali panen dia biasanya 3 ton. Itu bisa cuman sekitar 500 kilo atau 200 kilo. Itu kan cukup signifikan untuk panennya. Nah, otomatis mitra kami itu merugi. Nah, sementara ini atau pada saat dulu sebelum kami terjun, itu cara untuk mitra menyelesaikan masalah adalah mereka melakukan testing day by day-nya. Nah, testingnya juga unik. Kebetulan di tempat kami itu testingnya cukup unik. Ada 2 cara. Yang pertama menggunakan alat atau alat pH biasa, itu ya normal lah. Gimana caranya ngetes pH. Iya. Nah, yang kedua itu menggunakan tester lidah. Jadi orang-orang di sana itu instingnya sudah, udah ahlinya ahli lah. Kita kalah lah. Mereka udah tahu kadar asamnya berapa, pH-nya berapa itu dengan menotol. Jadi pada saat kita survei wawancara, Pak, saat ini gimana untuk antisipasinya atau untuk melakukan testingnya? Ditotol, Mas. Ditotol gimana, Pak? Iya, mungkin daerah sana ya. Iya, daerah terbatas saya teknologinya. unik kan. Nah, Iya. itu saya juga ditotol. Nah, otomatis ya udah dari situ kita dapat sebuah ibaratnya gambaran bahwa ternyata di sini itu butuh sebuah alat untuk membantu hal yang lebih presisi. Karena kan tingkat ketotolan atau tingkat testing dari setiap orang itu kan beda-beda. Nanti saya bilang ini asin, Mas. Iya. Terus Cisa bilang, "Oh, ini Nggak normal." asin, iya, nggak asin. Nah, itu kan Iya, harus benar. di-generate-kan atau Iya. disamaratakan. Nah, makanya kita membuat alat ini yang dimana kita bisa mendeteksi pertama kadar pH yang berubah, kemudian tingkat ke salinitas pada airnya itu. Fungsinya salinitas apa? Untuk mengurangi alga-alga atau ibaratnya hama-hama yang ada di air. Karena apa? Rumput laut itu memerlukan cahaya yang cukup kuat untuk masuk ke dalam untuk melakukan pertumbuhan. Ibaratnya namanya tanaman ya, Iya. butuh fotosintesis. Benar. Nah, ketika alga itu banyak atau hama itu banyak, air itu akan berubah warnanya jadi warna kuning. Nah, sedangkan otomatis ketika perubahan warna kuning itu resapan air ke dalam, karena rumput laut kan posisinya di dasar ya. Iya. Nah, ketika air itu masuk ke dalam, otomatis berkurang intensitas cahayanya. Nah, itu jadi 2 permasalahan. Yang pertama adalah pH air yang nggak stabil, yang kedua adalah tingkat hama yang ada di itu salinitas yang kita perlu kontrol. Akhirnya kita membuat sebuah alat yang bisa melakukan otomatisasi, di mana kita menggunakan menggunakan ketapang untuk melakukan netralisir dari pH-nya. Kemudian kita menggunakan sistem otomatisasi sirkulasi air, karena pada saat ini untuk melakukan netralisir pada salinitas itu masih menggunakan cara manual. Jadi di samping di samping tambak itu ada sungai. Nah, pada saat ini mereka itu tadi ditotol dulu, asin atau berlebihan salinitasnya. Dia buka pipa yang ada di pinggir sungai, pinggir tambak, yang dimana itu terkoneksi atau terintegrasi dengan sungai. Itu buat netralisir. Di sungai itu airnya payau atau netral, atau tingkat asinnya lebih berkurang lah daripada yang ada di dalam tambak. Jadi saat ini tuh ya manual. Nah, itu yang jadi kendala. Nah, sedangkan kan kita perlu
ibaratnya ketika salinitas sudah berubah signifikan, semuanya sudah berubah signifikan, antisipasinya cepat. Nggak harus sekarang buang air terus malamnya salinitasnya berubah. Akhirnya rumput laut besok ibaratnya udah prepare masak ya. Lah, kok berubah? Akhirnya itu yang jadi kendala. Nah, kita buat sistem otomatisasinya di mana ketika salinitasnya itu udah mulai terganggu, pH-nya udah mulai terganggu, air itu akan terinsulin sendiri kepada kolam tambak itu. Jadi suhu perubahan pH di tambak itu akan terkontrol lebih real time dengan basis IoT tadi yang kita dukung. Jadi ketika ada perubahan di tambak, kemudian ada kendala di tambak, itu kita tidak perlu ibaratnya lari ke tambak buat buka airnya atau notol rasanya. Jadi tinggal dipantau dari ibaratnya dari Android, karena kan customer kami mitra kami adalah segmen yang cukup milenial ya. Kita kan mengambil petani Gen Z. Nah, itu dia otomatis membutuhkan real time mentoring pengamatan. Jadi kita membuat aplikasinya. Jadi nanti di aplikasinya itu akan menampilkan beberapa parameter yaitu pH air dan juga salinitas, yang dimana sebenarnya dari aplikasi ini hanya memantau saja. Ibaratnya, ini kok ada yang mencurigakan, di sistem sudah menetralisir tapi kok tetap tinggi. Nah, itu sebagai antisipasi aja. Otomatis kan dari alat ini kan tidak pure 100% alat bisa berjalan normal ya, dengan kondisi alam yang berubah-ubah. Nah, itu kita juga perlu bantuan manusia untuk meng-cross check atau double cross check bahwa alat ini berjalan dengan sempurna, dengan target ibaratnya dalam semua kondisi, semua cuaca, rumput laut tetap produksi dengan normal, seperti itu. Itu dari penjelasan dari tim. Wah, keren banget sih alat-alatnya ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan kayaknya ribet gitu ya, bikin alatnya itu. Kayak ini apa sih? Terus butuh elektroniknya, terus teknologinya kayak gimana? Nah, sekarang progresnya itu udah berapa jauh? Persentasenya mungkin, atau udah sampai mana nih pembuatan alatnya kayak gitu? Mungkin dari siapa? Kak Cisa dulu. Oke. Jadi buat Innovillage ini sendiri kan itu ada 3 periode ya, 3 periode, mulai dari bulan Desember sampai Februari ini, dan kita sekarang sudah ada di periode terakhir, periode ketiga, dimana untuk progres alatnya sendiri dari tim King Salman Corp itu sudah jadi alat fisiknya, kemudian sensor-sensornya juga udah mulai dirakit, aplikasinya sudah mulai diintegrasikan, dan sekarang mungkin sedang di tahap untuk evaluasi, di mana alat ini udah bisa seperti yang kita rancang sebelumnya apa belum gitu. Alat ini apakah sudah bisa memenuhi apa yang kita inginkan belum. Jadi untuk sekarang ini masih dikembangkan di bagian integrasinya lah, kalau mungkin bisa dikatakan gitu. Terus deadline-nya ini tanggal 18 ya teman-teman ya. 18 itu kita harus sudah mengumpulkan video terakhir, laporan kemajuan juga. Jadi di tiap periode ini kita ngumpulin video sama laporan kemajuan ini. Kita udah sampai mana sih? Kemudian dokumentasi kegiatan-kegiatan apa yang udah dilakukan itu kita semua lakukan tiap akhir periode buat dikumpulin kayak gitu. Berarti tanggal 18 itu udah paling terakhir ya? Paling terakhir, final Buat menentuin. Iya. Hasil akhir alatnya sampai mana. Oke, untuk Kak Steven? Ya mungkin bisa dikatain kalau alat kami itu udah 90% lah. Karena kan deadline juga kan. Iya, udah pasti harus kumpul ya kan. Dikumpulin. Nah, rencananya Jumat ini kami mau sosialisasi ke pihak mitranya sama pemberian secara simbolis alatnya gitu sih. Gitu. Kak Ibrahim? Ya, untuk alat ya, ini kan kendala di tim kami itu kan ibaratnya air laut yang tidak stabil ya, itu kan korosi juga pengaruh. Nah, kemudian untuk kita kan perlu koneksi yang cukup sustain di tengah tambak yang begitu jauh dari hiruk pikuk duniawi. Ya itu kan harus memerlukan koneksi yang stabil. Nah, ini kita sedang memproses gimana caranya membuat sistem yang stabil. Nah, ini yang jadi kendala itu stabilisasi ini yang jadi kendala di tim kami saat ini. Jadi alatnya sebenarnya untuk tester pH-nya, kemudian untuk tester salinitasnya udah beres. Nah, juga kan kita juga ada tambahan daun ketapang ya untuk netralisir. Nah, itu kan daun ketapang juga harus diramu.
Nah ini kita udah beberapa coba ramuan. Jadi ibaratnya kunci suksesnya di tim kami ya Ketapang ini. Nah ini sudah ada beberapa, cuman ya namanya kita bukan basicnya anak kelautan atau anak kimia ya. Jadi ibaratnya masih mencari komposisi terbaik di Ketapangnya. Untuk alat sudah beres, tinggal ini nunggu Ketapangnya ini kapan nemu formula yang pas. Dan rencana kami H-5 sebelum tanggal 18 itu sudah implementasi untuk ke lapangan dan juga ketemu mitra juga seperti itu. Oke, sekarang aku mau nanya nih ke kakak-kakak. Bisa diceritain nggak susah senang dalam mengerjakan InnoVillage ini? Ya mungkin ada tantangannya Iya. yang paling sulit atau ada yang bikin seneng pas ngerjain kayak gitu. Boleh di-spill Kak Cisa? Wah, mungkin masalah utamanya itu ya, atau mungkin bagian gak senangnya itu kayak yang dikatain Kak Ibrahim tadi, kalau kita ini sebenarnya bukan basicnya di situ. Kalau di aku kan mungkin di permasalahan lingkungan hidup lah ya, gimana kita yang awalnya itu nggak tahu apa-apa tentang sampah, tiba-tiba mau bikin alat tentang ini kan harus banyak nyari referensi, harus banyak nyari artikel-artikel yang merujuk tentang ini, karena kita kan nggak mungkin bikin alat yang asal-asalan juga kan. Nah di situ mungkin bagian susahnya. Kita kemarin juga sempat beberapa kali ketemu sama pengelola bank sampah yang ada di daerah Surabaya buat nyari tahu ini kira-kira komposisi yang pas bikin kompos ini gimana sih. Terus kalau misal mereka bikin kompos ini kendalanya ada apa, kemudian apa yang membuat pengomposan ini gagal, supaya nanti kita bisa mitigasi semisal diimplementasikan ke alat kita. Terus buat senangnya mungkin ya karena kita bisa tetap terus berinovasi juga kan. Kemudian juga pendanaan yang diberikan ini sangat cukup untuk bikin alat yang besar juga. Jadi implementasi yang awalnya ide kita ini bisa kita realisasikan berdasarkan diri kita sendiri gitu. Kita yang nyoba langsung, kita yang nyari tahu, kita yang ngalamin trial errornya gitu. Jadi itu yang bagian senangnya menurut saya kayak gitu. Mungkin Kak Steven? Kalau senangnya sih banyak ya, karena kan kita dapat pengalaman juga. Terus yang sebelumnya kita nggak pernah tahu gimana sih caranya ngomong sama pihak kelurahan buat minjem ini gitu, akhirnya kita tahu kan. Terus juga kita belajar duluan lah istilahnya. Kalau misalkan IoT kan belum diajari kan, kita udah belajar dulu gitu. Meskipun susahnya juga kita nggak tahu apa-apa awalnya. Jadi aku tuh, kelompokku itu ngoding satu bagian satu hari. Jadi makanya lama. Terus susahnya juga yang lain kan pada libur. Kita ngerjain alat terus sama buat teman-teman yang menghina-hina saya. Libur. Gitu sih. Oke, untuk Kak Ibrahim? Ya mungkin tadi sudah aku jelasin dikit ya Iya. tentang kesusahannya di mana Iya. basicnya bukan orang tambak atau bukan orang laut. Kemudian yang susah adalah orang di sana ini ibaratnya orang yang agak kurang, mohon maaf ya, jadul dalam artian ketika pada saat awal-awal itu ketika kita mau implementasi itu isinya counter. Iya. Masa sih mas bisa, masa sih mas kayak gini, masa sih mas Kayak sanksi duluan Iya, gitu ya. kayak, apa sih ini anak muda baru ditotal bisa loh. Nah itu yang jadi susah itu ketika kita berusaha untuk naruh alat ini di mana dia itu ibaratnya ditambah sana kan kumpulan orang-orang yang udah ahli ya. Ketika kita masuk sini itu ibaratnya di stigma negatif lah. Ini biayanya mahal dan lain-lain gitu. Yang jadi kendala pada saat di lapangan. Dan juga tadi itu yang kendala di kitanya adalah kita bukan backgroundnya orang paham kimia dan ilmu laut lah ibaratnya seperti itu. Cuman kalau dari senangnya ya kapan lagi kita dapat uang untuk implementasi alat, bener. itu yang paling senang ibaratnya. Dan juga ibaratnya kita mikir wah bikin ini nggak usah mikir duitnya ya apa gitu kan. Itu kan paling biasanya paling wah gimana sih nyari Paling susah, ya. paling susah gitu. Itu yang paling senang banget. Terus yang paling senang banget ya kita biasa lihat komputer terus tiba-tiba lihat alam tambah lihat gimana teman kita nyemplung buat ngambil itu kan kesenangan pribadi ya. Itu yang paling senang sih ketika di implementasinya itu. Oke, kan ini berarti udah lolos pendanaan nih. Nah, bisa nggak Kak kasih tips dan trik buat Intellizen yang mungkin mau tahun selanjutnya itu ikut InnoVillage?
Kayaknya ini cocok buat Steven deh. Gimana? Oke, Kak Steven dulu deh, Kak Steven dulu. Sebenarnya tips and triknya saya juga nggak tahu kenapa saya lolos. Karena aku pertamanya juga nggak mikir bakal lolos gitu. Karena kan suratnya juga nggak lengkap gitu kan. Gitu. Tapi mungkin kalau dinilai secara objektif ya, mungkin harus benar-benar nyelesain masalahnya mitra gitu sih. Sama harus ada digitalnya gitu sih. Mungkin ada tips dan trik dari kakak-kakak yang lain? Monggo. Mungkin nggak ada tips and trick yang pasti ya, tapi kan Iya. kalau setiap ada program kayak gini tuh mesti ada syarat dan ketentuannya. Gak mungkin dong pihak penyelenggara ngasih kita langsung nih dana Iya, gitu kan, nggak mungkin kan? iya, Jadi iya. kita harus melewatin tahap-tahap atau mungkin syarat dan ketentuan yang diberikan. Nah, di InnoVillage ini sendiri dulu yang pertama kali dikumpulin ada beberapa surat tadi, kemudian proposalnya, kemudian rancangan anggaran biayanya, ada batasannya juga. Jadi bagaimana kita mengatur supaya kita sesuai dengan apa yang diinginkan penyelenggara, tidak cuma yang diinginkan mitra gitu kan. Kemudian buat teman-teman intelijen yang mau ikut di program-program selanjutnya itu tenang aja, karena di IT ini kita disupport banget. Mungkin teman-teman juga lihat dari 7 tim yang ada di Teli Surabaya ini, kita dari IT ada 3 tim. Wih, Keren banget. keren banget. Jadi buat teman-teman yang punya ide kemudian masih bingung, jangan ragu, jangan takut, mungkin bisa didiskusikan dengan dosen-dosen yang ada di IT. Kita punya ide nih Pak, kira-kira ini realistis apa enggak? Terus kira-kira ini cocok buat dikasih kemana? Misal di program ini kita punya mitra, kemudian InnoVillage ini cocok karena memang harus punya mitra kayak gitu. Dan juga ada beberapa program-program lain seperti yang terbaru ini ada PKM, ada program kreativitas mahasiswa. Jadi buat teman-teman triknya jangan takut mungkin ya, jangan takut buat mengimplementasikan, buat mencoba idenya yang kalian angan-angan ini bakal bisa diimplementasikan apa enggak. Karena kalau kata Kak Ibrahim tadi, kalau nggak ada dananya ya kita nggak bisa gitu kan. Makanya teman-teman jangan takut, jangan ragu dulu buat maju, mencoba lah istilah di bagian lomba-lomba seperti InnoVillage ini kayak gitu. Berarti dosen-dosen di sini sangat Mendukung banget ya. Mendukung banget lah. Kita juga kadang tiap minggu ada meeting ya buat lomba. Meeting banget. Meeting. Apalagi kita kadang tiap minggu juga ada meeting buat tim-tim yang lolos, buat kita udah sampai mana nih, kemudian kendalanya apa, terus kita kedepannya mau ngapain, mungkin di minggu ini bakal ada implementasi apa, kemudian kira-kira dalam perancangan implementasi itu ada kendala atau kurangnya apa enggak, itu bisa didiskusikan sama dosen pembimbing kayak gitu. Berarti kakak-kakak di sini tuh tim kura-kura ya? Kuliah rapat kuliah. Waduh. Ya mungkin iya sih, mungkin saat ini. Kalau biasanya kupu-kupu aja. Oke, berarti kalau misalnya ada kesulitan nih, kalau buat anak yang nggak terlalu bisa ngoding, nah itu bakal dibantu nggak sama dosen-dosennya? Pasti dibantu sih. Pasti dibantu kan Iya. ya? Oke, jadi buat teman-teman intelijen yang mungkin aduh aku nggak terlalu bisa ngoding nih, nah itu bakal dibantu sama dosen-dosen dari IT. Nah, untuk sekarang kita udah ada di penghujung acara. Gak Nah, kerasa banget ya Kak Adin ya? iya makanya, ini kita sudah tanya banyak banget kan. Nah kita sudah dapat info nih tentang InnoVillage. Nah mungkin info-info ini bisa buat pedoman buat teman-teman buat ikutin InnoVillage di tahun-tahun selanjutnya. Nah saya Dina Masti Dewi dan rekan saya Adina Fadila. undur diri dari podcast ini dan nantikan untuk podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.